Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 7, maka kau harus tahu posisimu saat ini. Aku hanya ingin kita saling berdekatan dulu, Li, agar tidak ada kecanggungan nantinya. Tambah Mas Sean yang kini sudah melabuhkan bibirnya yang lembab di keningku. Sesuatu yang sering Mas Sean lakukan. Li, aku tidak tahu mengapa suara Mas Sean tiba-tiba berubah. Bahkan kini kedua tangannya menempel pada punggungku. Li, ternyata sulit untuk menghindar dari pesona yang kamu miliki. Rasanya aku tidak bisa lagi menunda lebih lama. Kuharap kamu tidak keberatan jika aku menarik kata-kataku tadi. Aku gelisah saat Mas Sean tiba-tiba menarik turun baju yang ku kenakan. Bibirnya yang dikelilingi rambut dilabuhkan di pundakku yang terbuka. Aku sama sekali tidak berani bersuara. Meskipun saat ini aku sedang menahan sesuatu yang ingin ku serukan. Bunyi kecupan bibir Mas Sean membuatku merinding. Karena Mas Sean terus mencumbuku hingga tak bisa ku tahan semuanya seorang diri. Dan seperti kemarin malam ini pun aku kembali memanggil namanya. Mas Sean. Tiba-tiba Mas Sean mengangkat wajahnya untuk menatapku. Aku harus melakukannya untuk memperoleh anak dari Muli. Napas Mas Sean terputus-putus. Lahirkan anak untuk Kuli, tidak apa hanya seorang. Aku menginginkan anak dari rahimmu. Mas Sean menindihku tiba-tiba, tubuhnya yang berat berada di atasku. Dia hanya menahan sebagian dengan tangannya. Jangan takut padaku. Mas Sean berbisik. Aku segera mengeleng. Aku memang tidak takut pada Mas Sean. Aku hanya sedang berpikir apa yang setelah ini terjadi pada kami. Mas, aku terkejut saat Mas Sean membuka pahaku. Tangannya yang tak terluka dia bawa ke sana. Hal yang kemarin sempat membuatku ingin menjerit kembali terulang. Aku berjanji akan pelan-pelan, Li, karena ini yang pertama kali untukmu. Bisik Mas Sean yang hanya mampu ku angguki. Nyatanya aku hanya mampu pasrah dan tergolek lembut di bawah naungan tubuhnya yang besar dan kekar. Entah sejak kapan kami sama-sama polos. Bahkan aku tidak bisa menahan rasa maluku saat Mas Sean terus menatapku. Aku merasakan sesuatu mencoba menerobos dinding. Rasanya teramat sangat nyeri untuk kurasa. Bahkan aku sampai memekik kaku karena itu. Tahan untuk Kuli. Bisik Mas Sean dengan tubuhnya yang kurasa terus berusaha. Sakit, Mas. Merasa tidak ada kemajuan aku akhirnya bersuara. Aku juga sudah dibanjiri keringat dingin. Maaf, ini juga baru pertama aku menerobos dinding bersegel. Aku juga belum berpengalaman. Ada tatapan iba saat Mas Sean menatapku. Kita bisa mencobanya lagi lain waktu. Aku yang mendengar kata-katanya tidak tega. Bukankah kata orang sakitnya berhubungan hanya saat pertama? Namun mengapa sejak tadi Mas Sean berusaha tetap tidak bisa? Ataukah Mas Sean tidak ingin menyakitiku lebih sehingga ingin berusaha pelan?
Coba sekali lagi Mas, agak dipaksa saja. Kataku, aku dapat melihat Mas Sean menatapku kaget. Namun setelahnya ada senyum manis yang timbul di bibir yang dikelilingi cambang tersebut. Aku sama sekali tidak pernah berpikir akan ada hari seperti ini. Aku merasa mengalami hal yang sangat luar biasa mengejutkan. Setelah sekian lama, aku kembali bisa merasakan nikmatnya bercinta. Dia gadis yang kunikahi benar-benar masih utuh dan sempurna untuk dimiliki. Lily bagaikan sekuntum bunga mawar merah yang merekah. Dan sangat menyenangkan ketika ditenggelami. Kami bersatu tanpa sekat, bahkan sebutir atmosfer tidak mampu menciptakan jarak. Aku merasa kesenjangan usia tidak lagi masalah. Kami hanya sepasang individu yang sedang melakukan penyatuan dan menyempurnakan pernikahan. Mas, tidak hanya takjub akan penyatuan dadakan ini. Aku masih saja terkejut dengan rintihan manja Lily. Ya Tuhan, ya Tuhan. Aku merasa kembali muda beberapa tahun lagi jika dihadapkan pada hal seperti ini. Tubuhku sudah tak mampu ku kontrol. Aku hanya mengikuti alur dan menggapai puncak dengannya. Dapat kurasakan napas Lily yang tersengal-sengal. Meski tak mengatakan apapun, aku tahu gadisku sangat kepayahan. Tak bisa kututupi rasa haruku, ternyata aku benar-benar pria pertamanya. Takdir membawaku bertemu dengan Lily di pekuburan. Namun nasib membawa kami di sini. Tak pernah kubayangkan sebelumnya bahwa aku akan menikah lagi. Setelah pernikahan pertamaku gagal, sebenarnya aku seperti kehilangan selera pada keintiman. Mungkin karena aku menyaksikan seseorang yang teramat ku cintai berkhianat di depan mata kepalaku sendiri. Apa yang lebih menyakitkan daripada melihat wanita yang kita puja dan kita cintai tanpa tapi? Justru membagi tubuhnya dengan pria lain. Sebab itulah aku tak bisa lagi mempercayai seseorang. Sebab itulah aku tak ingin lagi menikah. Tapi Mas Sean terluka. Aku terkejut saat Lily membolak-balik tanganku, juga tentang pertanyaannya barusan. Tidak, kataku cepat, dapat kulihat dia sedikit bingung. Lalu ini darah apa Mas? Tanyanya polos, sambil menunjuk pada spray kami yang terdapat beberapa bercak darah. Aku sampai hampir terbahak jika saja tak kulihat mata gadisku berkaca-kaca. Ya Tuhan, betapa polosnya istri mudaku ini. Kuraih tubuhnya yang masih tak mengenakan apa-apa. Itu bukti bahwa aku sudah merebut dan mengoyak selaput darahmu. Bisikku lembut. Aku dapat melihat bahwa Lily syok. Sebenarnya aku sendiri juga tidak menyangka jika selaput darah meninggalkan jejak sebanyak itu. Maaf, aku sudah menyakitimu, Lee. Aku membelai pipinya yang sehalus sutra. Dapat kulihat wajah Lily merona. Ya Tuhanku, aku seperti kecanduan untuk melakukannya lagi. Rasanya 17 tahun terbayarkan dengan apa yang dihadiahkan Lily padaku. Semoga aku tidak salah memilih Lily sebagai ibu untuk anakku kelak. Tidurlah, kamu bisa membersihkan diri besok pagi.
ucapku. Namun Lily mengeleng. Mas Sean sudah memberi Lily nafkah batin. Itu berarti Mas Sean harus memberi hak yang sama pada Mama Ozu. Kata Lily seperti menamparkan wajahku, sakit rasanya, panas juga dada ini. Itu urusanku dengannya, kamu jangan ikut campur. Terpaksa aku berkata ketus pada gadis yang baru saja membuatku melayang. Bukan begitu, Mas, tapi saya tidak mau dianggap ingin merebut Mas Sean dari mereka. Kamu tidak merebutku dari siapa, Li? Tekanku yang semakin muak dengan pembahasan ini. Saya hanya ingin Mas adil. Dengar Li, kamu hanya istri yang kunikahi karena kasihan. Jangan sok menasehatiku, kamu baru anak kemarin sore. Cukup turuti apa yang kuinginkan, dan layani aku di atas ranjang. Ku tinggalkan Lily dengan hati yang panas. Meski setelah aku menutup pintu kamar ada rasa penyesalan. Sudah membentak Lily sampai dia terlihat takut. Mas Sean meninggalkanku dengan marah. Apa aku salah? Padahal niatku hanya ingin Mas Sean bersikap adil pada istrinya. Aku sudah diceritakan oleh Bisum tentang apa yang terjadi dengan hubungan Mas Sean dan Mama Ozu. Dengan dia tidak menceraikan istrinya, itu tidak menggugurkan kewajibannya untuk memberi istrinya nafkah. Jika demikian, Mas Sean akan zolim jika tidak berbuat adil. Jika aku yang tak diadili itu wajar, aku sangat sadar diri akan statusku. Mataku menatap tajam ke arah pintu yang terbuka. Segera menunduk setelah kulihat Mas Sean lah yang masuk. Mas, ku panggil Mas Sean lirih. Jawabnya tanpa melirikku. Maaf, ucapku lirih, aku takut dengan keadaan seperti ini. Aku takut Mas Sean semakin marah dan akan membuangku. Tanganku yang meremas selimut tebal ditariknya lembut. Tatapan Mas Sean juga kembali hangat. Aku yang minta maaf Li, ucap Mas Sean dengan senyum mengembang. Harusnya aku tidak emosional, karena apa yang kamu ucapkan benar. Baiklah, aku akan menghabiskan waktu bersamamu 3 hari. Dan bersama dengannya juga 3 hari nanti. Aku tersenyum, Mas Sean masih terus menatap mataku. Sebelum tangannya bergerak untuk menarik selimut yang menutupi tubuhku, sebenarnya aku sangat malu. Tapi untuk bersikeras menahannya aku jelas tidak mungkin melakukan. Mas Sean benar-benar membuang begitu saja selimut ke lantai. Kini tangannya yang bebas perban memeriksa tanda merah-merah di setiap jengkal tubuhku. Ya Allah, ada apa denganku? Jangan malu padaku Li, singkirkan tanganmu, itu bekasku jadi jangan kamu merasa malu. Mas Sean mencium setiap rona merah itu dengan lembut, tetapi jantungku kembali bereaksi mengejutkan. Kamu tidak harus terus melayaniku setiap saat. Tapi untuk 1 minggu ini izinkan aku memilikimu dengan penuh. Pagi ini tubuhku seperti mati rasa. Aku hanya bisa menyimpan rahasia sebesar apa Mas Sean menginginkan tubuhku untuk melayani kebutuhannya. Aku hanya bisa pasrah saat Mas Sean terus menggulingkan tubuhku
menelungkupkanku lagi. Tumbukan demi tumbukan yang didesakan Mas Sean membuatku semakin tersengal-senggal. Aku hanya bisa menggigit ujung bed cover agar tidak berteriak saat Mas Sean kembali mengerang hebat menyelesaikannya. Aku sangat bersyukur saat ketukan pintu terdengar, tapi setelahnya kembali lunglai tubuhku. Saat mendengar ada Ozu menunggu kami di meja makan untuk sarapan bersama, aku sampai tidak sempat beristirahat dengan benar. Karena Mas Sean yang tak membiarkan aku terlelap, di saat tubuhku sedang letih begini aku rasanya tidak bisa menghadapi Ozu dan kebenciannya. Setelah membersihkan diri, aku turun bersama Mas Sean. Aku sedikit heran pada Mas Sean. Meskipun sama-sama tidak sempat beristirahat dengan benar, mengapa wajah Mas Sean begitu berbinar? Bahkan sesekali aku bisa melihat senyum kecil menghiasi bibirnya, sedangkan aku jangankan berbinar. Untuk sekedar melangkah saja rasanya harus mengerahkan seluruh tenaga. Jadi besok kamu akan kembali? Mas Sean bertanya pada Ozu. Tidak, aku akan tinggal beberapa hari lagi. Ada perubahan jadwal. Jawab Ozu dengan santai. Aku akan berkunjung minggu depan. Kata Mas Sean dengan tangan mulai menyendok nasi yang sudah kuambilkan. Aku akan tinggal sama papa di sini sebelum berangkat. Tenggorokanku rasanya terbakar. Aku sampai tersendak dengan tiba-tiba karena mendengar ucapan Ozu. Apakah ini awal dari perhitungan yang dia ancamkan padaku? Ozu sengaja ingin tinggal bersama Mas Sean karena akan melakukan ancamannya kemarin. Aku tidak tahu kemana perginya Mas Sean setelah sarapan. Yang aku tahu dia berpesan agar aku beristirahat. Namun bagaimana aku bisa tenang jika ada Ozu di rumah ini? Namun untuk protes jelas saja itu lebih tidak mungkin. Aku baru saja hendak berbaring saat pintu kamar terbuka dengan tiba-tiba. Padahal aku sudah menguncinya dari dalam. Merasa nyonya perkataan yang terucap dari mulut Ozu selalu memojokkan. Sehingga aku hanya butuh sabar dan pura-pura tidak dengar. Aku hanya ingin istirahat. Ucapku saat tanganku ditarik oleh putra tiriku. Ozu tertawa dingin. Siapa yang mengizinkanmu istirahat Bentaknya tepat di depan wajahku. Mas Sean, papamu yang memintaku untuk istirahat. Ucapku sambil melepaskan tangannya yang menarik tanganku. Tawa Ozu kembali terdengar, kali ini seperti sengaja dibuat lebih keras. Jangan jadi pemalas, kau ingin ku terima sebagai istri muda papaku bukan? Maka kau harus tahu posisimu saat ini. Matanya mengarah tajam menatapku. Sebenarnya aku sama sekali tidak ada tenaga untuk mendebat putra suamiku ini. Tapi aku berusaha keras untuk berusaha tenang. Bangun, kau harus bersihkan kolam renang di bawah. Itu airnya sudah tidak jernih. Tapi, lidahku keluh untuk sekedar jujur bahwa dari semalam aku belum sempat beristirahat. Apalagi yang kau tunggu? Cepat, kau ingin menunggu papa dan merengek agar tidak melakukan apa-apa.
Menjadi pemuas nafsu pria tua itu tanpa tahu malu. Menikmati fasilitasnya secara gratis tanpa mau bekerja, cuy. Tidak hanya kata-kata Ozu yang menusuk. Bahkan pemuda itu meludah di samping tubuhku. Kau salah dengan memilih masuk di rumah ini. Ku pastikan kau akan menikmati neraka yang sebenarnya. Bersambung.